High in a cool mountain of West Java lies a place where nature whispers and history so echoes. Welcome to Mount Pontang, a land of mystic forests, rushing rivers, and also the hidden stories from the past. Because once, this mountain was more than just a natural paradise, but it was also the heart of a global connection, the stage of colonial history, and also the keeper of forgotten ruins. So, in this lovely day, let us take you guys to uncover the secrets of Malabar radio station and the mysteries of the Dutch cave, and also the silent witnesses of abandoned colonial buildings. But before that, we're the second group from 1211, so enjoy watching! Di selatan Bandung, Jawa Barat, terbentang sebuah kawasan dengan udara sejuk dan hutan hijau yang menenangkan. Kawasan tersebut adalah Gunung Puntang yang berada di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Kini dikenal sebagai destinasi wisata alam yang ramai dikunjungi. Tempat ini menawarkan pesona berkemah, hiking, hingga sekedar menikmati damainya panorama pegunungan. Namun siapa sangka, di balik keindahannya, Gunung Puntang menyimpan jejak sejarah besar yang pernah menghubungkan dua benua. Namanya adalah Stasiun Radio Malabar. Stasiun ini bukan sekedar pemancar biasa, melainkan sebuah transmisi radio VLF atau Very Low Frequency yang mampu menjangkau jarak ribuan kilometer hingga ke Belanda. Dengan kekuatan 2400 kW, stasiun ini tercatat sebagai salah satu yang terkuat di masanya, yang menggunakan antena raksasa yang dibentangkan di antara dua gunung. Pembangunannya dimulai pada tahun 1917 di tengah-tengah situasi Perang Dunia Pertama. Saat itu, kabel komunikasi sangat terbatas dan rawan gangguan, baik secara teknis maupun politis. Karena itulah, pemerintah Hindia Belanda memilih sistem nirkabel jarak jauh. Pengerjaannya pun berlangsung hingga tahun 1923, melibatkan insinyur lulusan Jerman yang terkenal, yaitu Dr. Insinyur Cornelis Johannes de Groot, yang hasilnya adalah sebuah stasiun radio modern yang bahkan tercatat dalam sejarah dunia karena mampu menghubungkan Hindia Belanda dengan negeri Belanda sejauh 12.000 km. Untuk membangun pemancar ini dibutuhkan dukungan teknologi raksasa. Kumparan dan trafo dipasok oleh Wilhelm Smith and Company, sementara generator datang dari Smith Slickerfield. Agar tenaga listrik mencukupi, dibangun pula PLTA Dago, PLTA Plengan, PLTA Lamajan, hingga PLTU di Dayakolot. Antenanya sendiri luar biasa, sepanjang 2 km digantung di antara Gunung Puntang dan Gunung Halimun dengan ketinggian rata-rata 350 meter di atas lembah. Antena itu diarahkan langsung ke Belanda, seolah menjadi jembatan udara tak kasat mata. Keunggulan stasiun Malabar terletak pada sistem pemancar nirkabelnya yang pertama di dunia. Teknologi ini menggunakan peluncur listrik untuk mengangkat gelombang sebesar 750 volt dengan daya 1 MA. Dari situlah, gelombang radio berkekuatan ribuan kilowatt bisa dipancarkan tanpa kabel dan tidak terganggu oleh kondisi Perang Dunia yang sedang berkecamuk saat itu. Stasiun ini akhirnya diresmikan pada tanggal 5 Mei tahun 1923 oleh Gubernur Jenderal Dirk Volk. Namun, menjelang peresmian, badai tropis merusak banyak peralatan penting. Meski begitu, acara tidak ditunda.
sebuah pesan telegraf radio tetap dikirim kepada Ratu Belanda dan Menteri Urusan Koloni. Sayangnya, jawaban baru datang pada 6 Mei tahun 1923 dari kantor berita Aneta di Belanda. Walaupun begitu, tanggal 5 Mei tetap dikenang sebagai hari lahirnya stasiun radio Malabar. Dalam masa pendudukan Jepang, stasiun ini juga dipakai sebagai media propaganda dan penghubung komunikasi dengan wilayah pendudukan lainnya. Tetapi setelah Jepang pergi dan Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia, para pejuang Republik di Bandung Selatan mengambil keputusan besar, yaitu mereka akan menghancurkan stasiun radio Malabar. Hal ini dilakukan bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api agar stasiun itu tidak bisa lagi digunakan Belanda untuk menjalin komunikasi dengan negerinya. Hari ini, sisa-sisa kejayaan itu masih bisa kita temukan. Selain stasiun radio Malabar, Gunung Puntang juga menyimpan peninggalan lain dari masa kolonial. Goa Belanda, sebuah terowongan buatan yang dibangun pada masa pendudukan Belanda. Goa ini diduga digunakan sebagai tempat persembunyian, penyimpanan logistik, hingga jalur perlindungan militer. Di dalamnya, lorong gelap dan dinding batu masih berdiri kokoh, seolah membisikkan cerita masa lalu yang misterius. Tak jauh dari sana, sisa-sisa bangunan kolonial pun masih bisa kita jumpai. Reruntuhan yang kini ditutupi lumut dan pepohonan pernah menjadi bagian dari kompleks stasiun radio Malabar. Dulu, disinilah para teknisi dan penjaga stasiun menjalankan tugasnya. Kini, yang tersisa hanyalah dinding bata yang rapuh, pondasi yang terbelah, dan puing-puing bisu yang menunggu untuk diceritakan kembali. Gunung Puntang bukan hanya sekedar tempat wisata alam. Ia hanya pertemuan antara keindahan dan sejarah, antara kenangan masa lalu dan kehidupan masa kini. As the sun sets behind the hills of Mount Puntang, we're reminded that history is not only written in books, but it also carved in the stones, the caves, and also all the ruins that left behind. From the once mighty Malabar radio station and to the dark corridors of the Dutch cave, and also the crumbling walls of colonial remains, each tells us that time changes everything, but memories remain. So Mount Puntang is not only about nature's beauty, but it's also about the stories that shaped it. And may this journey can inspire us to cherish our history and respect the past, and also we can protect this heritage for the future. Until we meet again, I'm Nurul Fitriani from Top 11, and this has been the hidden legacy of Mount Puntang. Thanks for watching and goodbye.